Pesantren Khairul Razikin dengan tema amalan yang Allah balas tanpa perantara. Masya Allah, temanya luar biasa ya. Amalan yang Allah balas tanpa perantara. Wah, ini luar biasa. Kita akan sama-sama belajar di kajian subuh pada pagi hari ini. Kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat juga mengajak rekan-rekan sekalian, teman-teman untuk dapat join bareng di Zoom kita ya. Alhamdulillah Ustadz Ilyas juga sudah bergabung di dalam Zoom, izin untuk dapat menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Hmm. Ya, baik, mungkin belum terhubung suara Ustadz Ilyasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz, Eh, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Eh, Baik. Siap. Sambil Baik saya Ustadz, menyiapkan. Alhamdulillah suara Ustadz juga sudah terdengar dengan jelas ya. Izin Ustadz, saya akan Hmm, tanyakan pula kajian kita pada pagi hari ini di hmm, di YouTube-nya Manit Rezeki. Jadi Manit Rezeki Talks siap, ya. Izin saya siap. konekkan terlebih dahulu. Nah, nanti linknya akan saya share di kolom chat. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera masuk ke sesi pemaparan materi dari Ustadz Ilyas. Kita siapkan hati dan juga diri kita untuk menyimak kajian dengan saksama. Ustadz Ilyas, Alhamdulillah saya sudah terdengar dengan jelas. Kamera juga menyorot dengan baik tanpa penjangkau. Ilyas. Area kita persiapkan slide-nya dulu. Di sini Ustadz saya juga sudah jadikan co-host, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Cek, cek. Alhamdulillah sudah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد Ada في yang الله ini. حق جهاده على ما بعد. Ya. Coba screen. Ah, Oke, sudah muncul di layar atau belum? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu?
semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah dasar. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang dimana Allah masih bisa mempertemukan kita di pagi hari ini, setelah ba'da subuh, setelah sholat subuh. Dan Alhamdulillah, ini waktu yang sangat bagus, sangat untuk menimba ilmu, karena di pagi hari ini Allah turunkan keberkahan. Allah turunkan keberkahan seperti banyak hadis yang mengatakan Allah memberkahi umat Nabi Muhammad fi bukuriha, di waktu-waktu paginya. Eh, Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membuat kita dengan izin Allah mencicipi nikmatnya iman, mencicipi keilmuan yang Allah turunkan di bumi ini, walaupun hanya setitis yang baru kita rasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, biasanya kalau kajian MR Box ini, eh, habis sholat subuhnya jam 5 kan, karena dulu waktu itu masih 4:45 azan subuh. 4:45. Jadi habis sholat subuh di masjid cepat-cepat, waduh, gudu, 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 gudu. Apa jadi nggak siap untuk buka laptop. Kadang-kadang, karena kadang-kadang mungkin waktu tahajud nggak sempat kita siap-siap, jadi kadang-kadang habis subuh itu jadi agak ini agak flash ya, kita agak cepat. Ini Alhamdulillah azan sekarang jam 4:10. Jadi jam 4:35 sudah pulang dari masjid. Jadi ada waktu untuk prepare, ada siap-siap. Jadi Alhamdulillah. Jadi masih ada waktu kita. Kalau 5:30 masih masuk lah ibarat. Tapi kalau waktu masih 4:45, waduh. Alhamdulillah. Ada satu tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Tema ini saya dapatkan dari guru saya. Tiga amalan, tiga jurus langit, yang dimana amalan yang Allah balas tanpa perantara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tiga amalan ini, kalau kita amalkan di dunia, insya Allah, insya Allah, Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada uh, orang-orang yang mengamalkan amalan ini, sampai-sampai mizannya Allah, mizan ya, mizan Allah, hampir tidak bisa untuk menimbangnya. Masya Allah. Padahal, bila mizannya Allah, bila apa yang ada di langit dan di bumi dikumpulkan menjadi satu, maka mizannya Allah masih sanggup untuk menimbangnya. Kita tahu mizan Allah ya, nanti ada di hari kiamat, nanti hari akhirat namanya Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Kita ditimbang kebaikan kita, amal baik kita, dan amal tidak baik kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena besarnya amalan ini, sampai-sampai mizannya Allah hampir saja tidak bisa menimbang amalan. Kenapa? Saking besarnya ini karena Allah sendiri yang memberikan ganjarannya kepada pengamalnya. Makanya saya buat judul hari ini yaitu tiga jurus langit, yang dimana amalan ini, jurus ini kalau kita laksanakan, kita lakukan, kita dawamkan, kita jadikan itu menjadi habit kita, maka insya Allah Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebelum saya masuk ke tema, yaitu tiga jurus langit tadi, karena ini berkaitan dengan tiga jurus langit ini adalah berkaitan dengan satu sifat yang seharusnya menjadi goal setting kita, yaitu sifat takwa.
Makanya gurunda kita menjadikan kemarin 1/4 dinar khairul razikin, yaitu takwa, sinar takwa. Masya Allah. Ini bentuk bahwa takwa adalah goal setting bagi kita yang hidup di dunia ini. Kenapa menjadi goal setting? Ya karena dengan takwa inilah adalah menjadi bekal terbaik kita ketika kita hidup di dunia. Jadi ketika kita meninggal, takwa inilah yang akan kita bawa. Takwa inilah akan menjadi bekal kita dalam perjalanan kita. Karena perjalanan kita ini masih panjang. Dunia ini adalah bagian dari rentetan-rentetan kehidupan yang akan kita alami setelah kematian. Alam barzah, masih panjang yang lain. Tidak kita bahas di sini, nanti insya Allah di lain waktu kita bahas. Maka 3 jurus langit ini adalah jurus yang kita lakukan untuk menambah ketakwaan kita. Menambah ketakwaan kita. Apa aja jurus langit yang 3 jurus yang harus kita lakukan agar Allah sendiri yang langsung memberikan amal ganjaran sampai hampir saja mizannya Allah tidak sanggup untuk menimbangnya. Apa saja? Yang pertama adalah orang-orang yang bersabar. Jadi jurus pertama yang dimana Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya yaitu adalah orang-orang yang ketika hidup dunia dia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah yang akan langsung memberikan ganjarannya kepada orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan. Jadi tanpa perhitungan itu maksudnya tanpa hisab. Min ghairi hisab. Kita belajar dalam ilmu mahdi rezeki ketika ada kata-kata dalam firman Allah itu min ghairi hisab, berarti tanpa logika, tanpa perhitungan. Karena logika tanpa logika atau tanpa perhitungan itu sangat dekat maknanya dengan keajaiban. Keajaiban itu adalah unlogic. Jadi sesuatu yang di luar logika. Jadi orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang akan diberikan ganjaran oleh Allah tanpa perhitungan. Dan sabar adalah asal mula seluruh kebaikan. Jadi kalau kita melihat seluruh kebaikan yang ada, semuanya pasti ada sabar. Apa coba? Sedekah, bersabar untuk mengumpulkan harta untuk bersedekah atau bersabar ketika waktu harta yang kita infakkan atau yang kita sisihkan itu adalah harta terbaik kita. Apalagi birrul walidain, taat kepada orang tua, ada sabarnya. Apalagi eh, apa namanya, sholat, itu sabar, tidak bisa sholat terburu-buru. Semua dari hal seluruh kebaikan, sabar adalah kuncinya. Jadi kalau kita lihat setiap kebaikan pasti ada sabar. Jadi para ulama membagi 3 keadaan kapan kita harus bersabar. Para ulama membagi 3 keadaan kapan kita harus bersabar. Yang pertama yaitu adalah as-sabru fi ta'atillah atau sabar ketika ketika dalam taat beribadah kepada Allah. Banyak orang yang istiqomah tapi sedikit yang benar-benar sabar menjalani ibadah setiap hari. Bangun pagi, subuh, tahajud, sabar. Apa namanya itu melawan kantuk, ke masjid yang laki-laki setiap hari 5 waktu harus ke masjid. Ketika azan, sunnahnya ketika azan Rasulullah mengajarkan kita ketika azan untuk laki-laki muslim ketika mendengar azan langsung berdiri tanpa namanya
tanpa tunggu. Tidak ada lagi eh, hal-hal yang lain dilakukan, langsung menuju ke arah suara azan. Itu sunnahnya. Dan itu kita lakukan 5 kali sehari. Dan itu berulang-ulang selama hidup kita. Maka butuh kesabaran dalam hal istiqomah beribadah kepada Allah. Jadi setiap ketaatan yang kita paksakan dengan sabar, Allah sendiri yang akan sedang menyiapkan pahala itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Dan sabar dalam keadaan kedua, dalam di mana ulama membagi 3 keadaan kapan kita harus bersabar. Yang kedua adalah as-sabru fi maksiatillah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sabar menahan pandangan, sabar menahan tangan dari yang haram, sabar menahan lisan dari ghibah dan emosi. Karena sesungguhnya setiap kali kita ingin bermaksiat, tapi kita tahan, insya Allah. Itu berarti kita sedang mentaati Allah, memuliakan Allah. Dan dalam satu hadis oleh riwayat Ahmad, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih baik dari. Khamar diharamkan di dunia. Tapi nanti di surga ada namanya sungai khamar. Ada namanya sungai khamar. Jadi kalau Allah akan ganti yang lebih baik. Laki-laki tidak boleh melihat perempuan. Haram baginya untuk melihat perempuan selain mahramnya. Allah ganti nanti di akhirat satu laki-laki minimal 70 bidadari yang akan melayaninya. Dalam satu riwayat lain ulama pernah mengatakan bedanya bidadari dengan perempuan yang ada di dunia beda. Jadi keringatnya jatuh ke bumi, maka satu dunia ini akan wangi kasturi. Ya, kalau manusia keringatnya masih ya gitu. Jadi ketika ada riwayat lain yang menceritakan tentang indahnya keindahan bidadari, itu sampai orang yang datang masuk ke surga melihat bidadari, ya kalau bahasa kitanya itu ya bukan yang utama gitu, penjaga-penjaga bidadari yang jaga kebun, jaga gerbang gitu. Tapi ketika kita lihat bidadari itu, sampai ada dalam satu riwayat ulama pernah mengatakan itu sampai tercengang akan kecantikan bidadari itu sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun, yakin cantiknya bidadari tersebut. Itu bentuk bahwa apa yang Allah haramkan di bumi, Allah akan ganti lebih baik darinya. Jadi sabar keadaan kedua yaitu sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan sabar yang dalam keadaan ketiga yaitu adalah as-sabru alal musibah, dalam menghadapi musibah. Jadi sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Asyaddu bala'an eh, Nabiullah Ayub alaihissalam. Jadi kalau kita pernah mendengar cerita kisah sabar yang sangat yang harus kita contoh yaitu ketika Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan musibah. Nabi Ayub adalah orang ganteng, kaya, anak banyak. Allah ganti dengan musibah. Allah ganti dengan musibah. Tetapi Nabi Ayub bersabar. Sampai ada dikatakan dalam satu riwayat, ya Nabiullah Ayub, mintalah kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan penyakitmu. Allah kasih saya nikmat waktu itu dalam satu riwayat 20 tahun
Ini belum sampai 20 tahun Allah memberikan saya ke musibah. Jadi ada yang bilang 8 tahun, ada yang bilang 13 tahun, ada yang ngomong 40 tahun. Jadi ada bermacam-macam riwayat yang mengatakan berapa lama Nabiullah Ayub mendapatkan musibah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub ketika berdoa? Robbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Sudahlah, hartanya hilang, penyakitnya nggak sembuh, cuman sisa istri yang melayaninya. Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa, hanya bisa tidur, badannya semuanya membusuk. Itu bentuk bahwa besarnya ujian Nabiullah Ayub alaihissalam ketika waktu itu. Tapi apa yang Nabiullah Ayub doakan ketika waktu meminta kesembuhan dari Allah? Robbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Mas itu dalam bahasa Arab artinya menyentuh. Ya Tuhanku, anni masaniyad durru. Engkau telah menyentuhku dengan ketidakmudahan. Wah, bahasanya kan harus disiplin kata. Bahasa lainnya kita bisa dengarkan sendirilah kita. Anni masaniyad durru. Wahai Tuhanku, Engkau telah menyentuhku dengan sedikit ketidakmudahan. Wa anta arhamur rahimin. Tapi Engkau adalah sebaik orang yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada nama ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Tidak. Yakin sabarnya Nabiullah Ayub ketika dia mau berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Allah, bahasanya itu sopan sekali. Robbi anni masaniyad durr wa anta arhamur rahim. Itu bentuk bahwa eh, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam adalah satu bentuk untuk bisa kita contoh dan kita ikuti. Jadi yang kita pelajarin juga dalam ilmu mahdi rezeki as-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu ditumbuhkan pertama. Jadi kalau kita yang sudah pernah nonton film Air Mata Keajaiban, ketika waktu ada datang trigger musibah, wow keren, alhamdulillah, atau wow keren, masya Allah. Jadi itu bentuk bahwa kita memberikan respon pertama sekali yang keluar yaitu adalah dengan cara bersyukur. Saya dulu pernah ada teman, bapak-bapak ibu-ibu. Teman saya itu waktu di pondok, beliau itu normal, dalam arti normal, penglihatannya normal. Tetapi ketika waktu masuk di pengabdian kelas setelah tamat, pengabdian menjadi pengajar, ustadz, dokter memvonis beliau terkena glukoma. Ketika waktu itu terkena glukoma dalam waktu jalan 3 tahun, beliau kehilangan satu mata kirinya. Dalam waktu berapa tahun kehilangan satu mata sisanya gitu. Akhirnya beliau tidak bisa melihat. Tapi yang masya Allah awalnya memang beliau cerita tidak bisa menerima keadaan. Akhirnya dengan keadaan lambat laun beliau menerima keadaan. Itu sampai masya Allah, Ana sampai salut sama beliau itu. Beliau masya Allah tabarakallah, semoga Allah memberikan keistiqomahan beliau, hidayah bagi beliau, dan kemudahan dan keberkahan dalam umur beliau. Itu ke, ke Bangka, ke Jakarta itu tanpa perlu dibantu. Jadi beliau bisa pesan Grab sendiri, bisa balas chat WA sendiri. Kan sekarang canggih, teknologi canggih. Jadi dari HP itu bisa menggunakan suara gitu. Dan Masya Allah, Allah hilangkan penglihatannya, tapi pendengarannya Allah tajamkan. Jadi beliau bisa melatih kecepatan suara itu. Kalau kita itu, kalau di WhatsApp itu kan kadang-kadang bisa kita kecepatkan sebagai 2 kali lipat kecepatan suaranya. Nah, itu masih bisa kita dengar 2 kali lipat. Ini dia mungkin 6 sampai 7 kali lipat suara itu. Jadi kecepatan kalau untuk telinga normal itu kita dengar itu nggak akan kedengaran suara suara kita nggak bisa ngerti. Ini harus kita ulang-ulang baru bisa ngerti.
Yakin cepatnya suara itu dia bisa ngerti. Jadi dia membalas juga dengan keadaan cepat. Jadi membalas WA cepat. Bisa update status. Masya Allah. Itu bentuk bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk orang-orang yang eh, istimewa. Seperti teman-teman kita itu. Ketika saya tanya waktu itu sama beliau, bagaimana eh, eh, rasa beliau dengan nikmat Allah yang diberikan kepada beliau. Dia bilang, Ilyas, dia bilang, kita biasa bersyukur terhadap nikmat dan bersabar terhadap musibah. Nah, coba antum balik. Dia bilang. Kalau antum mau naik level atau naik kelas, antum balik. Maksudnya, bersyukur atas musibah dan bersabar atas nikmat. Masya Allah, anak langsung jeger. itu, itu bentuk bahwa yang dilakukan oleh para sahabat. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ketika waktu Umar bin Khattab mendapatkan gonima besar dari ketika menaklukkan Persia, apa yang dilakukan oleh Umar ketika waktu? Menangis, bukan senang, menangis. Jadi Umar bin Khattab menangis. Kenapa? Sampai bilang, ya Allah, musibah ini tidak kau turunkan kepada sahabat Rasulmu yang pertama dan Rasulmu dan sahabat Rasulmu yang pertama, tapi kepadaku ya Allah. Menangis karena apa? Merasa ini musibah, bukan nikmat. Jadi bersabar terhadap nikmat, bersyukur atas musibah. Ini bentuk bahwa Umar bin Khattab itu ketika waktu mau meninggal, dia mencoret satu nama dari anak dia, yaitu Abdullah bin Umar. Untuk jangan masuk dalam nominasi khalifah. Kenapa? Sampai Umar bilang, cukuplah di keluarga Khattab saya mendapatkan musibah. Jadi khalifah itu bagi Umar bin Khattab adalah musibah. Nah, ini bentuk dari yang saya ceritakan oleh sahabat saya tadi bahwa eh, terkadang kita harus bersabar terhadap nikmat dan bersyukur terhadap musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke jurus yang kedua, di mana Allah sendiri yang akan membalas ganjarannya. Yang pertama, yang kedua adalah berpuasa. Jadi dalam hadis qudsi yang agung Allah berfirman, "Fi ma yarwi an rabbih kullu amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi ini adalah uh, bukti bahwa Allah sendiri yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Jadi saya pernah mendengar satu kajian di mana ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan jurus yang pertama. Bagaimana caranya kita untuk biar bisa melatih kesabaran kita? Ada beberapa ulama mengatakan yaitu dengan cara berpuasa. Sebaik-baik puasa yaitu puasa di bulan Ramadan. Tapi ada juga puasa-puasa yang lain seperti puasa Nabi Ayub, Nabiullah Daud alaihissalam. Puasa sehari satu, besok enggak, besok lagi puasa, besok enggak. Ada puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa Yaumul Isnin wal Khamis, dan puasa yang lainnya. Jadi, puasa juga bisa melatih diri kita untuk bersabar. Jadi ini berhubungan dengan jurus yang pertama. Kenapa puasa itu begitu spesial? Karena dalam puasa seorang meninggalkan yang halal karena Allah. Minum halal, makan halal, tapi kita tinggalkan kenapa? Karena Allah. Dan ini amalan yang tidak butuh penilaian dari orang lain, manusia yang lain. Kenapa? Karena kita langsung minta Allah yang menilai. Kita bisa ngomong di depan para masyarakat, orang-orang sekitar itu, oh saya berpuasa. Tapi di rumah makan. Siapa yang mau lihat? Gitu. Atau sholat. Kita bisa melakukan bilang sholat di rumah, tapi orang nggak tahu kalau kita sholat di rumah atau enggak.
Tapi kalau untuk puasa ini, kenapa Allah sendiri yang akan memberi ganjarannya? Karena hanya Allah yang bisa memantau diri kita 24 jam dengan kekuasaan beliau, dengan kekuasaannya dan kemahagungannya. Jadi berpuasa adalah salah satu amalan yang langsung Allah balas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskan. Nah ini jurus ketiga, ini yang berpuasa ya. Nah jurus yang ketiga, adalah menahan amarah, menahan amarah. Jadi dalam 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 beberapa hadis, dalam beberapa ayat di Al-Qur'an, wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskan, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk dan memberinya kebebasan memilih bidadari yang ia mau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan Allah berfirman, wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi dalam satu riwayat yang lain, waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan sesama, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya langsung Allah yang memberi. Saya ulangi lagi, waman afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah. Jadi, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan antar sesama, maka Allah sendiri yang memberikan ganjarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tiga amalan ini, apabila kita konsisten mengamalkannya, maka insya Allah Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Dan kalau bisa, lakukan ini dengan ilmu-ilmu makna rezeki. Karena yang kita tahu, tiga amalan ini sangat berkaitan dengan jurus-jurus magnet rezeki. Menahan amarah. Apa yang bisa kita kaitkan dengan jurus magnet rezeki? Coba kolom di komentar. Menahan amarah. Siapa yang tahu? Udah Menahan betul amarah, yang apa itu Bang? turunkan garis kebenaran. Menjaga Apalagi orang. menjaga terumbu karang. Itu sama-sama menahan amarah. Ketika apa namanya tetangga komplain atau apa terhadap gitu, sudah turunkan garis kebenaran. Saya salah, ibu yang benar. Maaf bu, saya salah, saya minta maaf, saya siap belajar. Menjaga terumbu karang, buka perisai, oke lah. Kalau buka perisai ini lebih kepada hubungan kita sama Allah. Hubungan kita sama Allah yaitu beristighfar. Kalau menjaga terumbu karang itu hubungan dengan manusia. Turunkan garis kebenaran juga hubungannya dengan manusia. Oke. Untuk bersabar. Bersabar juga masuk di dua jurus tersebut. Disiplin kata, Masya Allah ya. Disiplin kata masuknya disiplin kata masuk di menahan amarah juga bisa. Menahan amarah. Disiplin kata juga bisa di menahan amarah. Karena ciri orang-orang yang ahli surga itu orang yang tidak pernah berkata sia-sia. Salah satunya yaitu berkata berkata sia-sia tidak mengatakan sesuatu yang tidak positif. Itu adalah salah satu bentuk dari tidak berkata yang tidak sia-sia. Yang berkata yang sia-sia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu tiga materi kita pada hari ini, yaitu tiga amalan yang langsung Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Yang pertama, kita ulangi lagi satu, yaitu adalah bersabar. Hadisnya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah yang memberikan ganjaran orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan. Yang kedua, berpuasa. Ya, kullu amali bani Adam lahu illa siyam.
wa ana ajzi bihi. Seluruh perbuatan amal anak Adam itu untuk dia, sholat untuk dia, sedekah untuk dia. Kenapa ketika kita bersedekah, Allah akan memberikan 10 kali lipat ganjaran. Kita sudah banyak membuktikan, insya Allah orang-orang sini pernah membuktikan. Kadang-kadang ada orang yang minta, atau ada lagi sampai di rumah ada orang yang memberikan lebih. Lahu. Jadi perbuatan itu untuk dia, bukan untuk Allah. Tapi kecuali puasa, puasa li kata Allah. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Yang ketiga yaitu menahan amarah. Menahan amarah ini adalah salah satu dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. In wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan sesama, maka Allah sendiri akan memberikan ganjaran. Oke, untuk materinya kita cukupkan. Mungkin nanti kita tanya jawab. Ada waktu 15 menit ya. 15 menit atau 10 menit lah gitu. 6.15 atau 6.20. Silakan yang mau bertanya langsung di apa sama admin ya. Adminnya Ayo, silakan teman-teman. ya, Saya Ustadz. Oke. siap. Nah, boleh ya? Ya, Baik, Ah, baik. ya, ini Ustadz, saya itu suka melakukan puasa yang tidak ada sunahnya gitu. Cuman nggak tahu karena dulu gini, waktu saya masih sekolah, mama saya tuh suka orang Sunda ya, namanya mutih, ngabeti gitu kalau anak-anaknya lagi ujian atau lagi ada persoalan. Nah, jadi sekarang tuh saya ngikutin karena saya nggak tahu tuh mutih dan ngabeti itu dari mana asalnya. Jadi yang saya tahu puasa. Jadi kalau misalnya saya punya keinginan atau hajat, itu saya suka, oh saya niatkan puasa sekian hari gitu, terus sudah? berturut-turut. Nah itu dibetulkan tidaknya, itu ternyata nggak ada sunnah kan, yang tahunya ada Senin Kemis Daud dan sebagainya itu ya, yang udah pasti ada rumusnya dari sana gitu, ada hadisnya. Nah kalau yang seperti itu ngarang-ngarang sendiri atau apakah mungkin ada dulunya kisah kisah Rasulnya atau gimana, saya belum paham Ustadz, tapi saya udah lakukan gitu, betul tidak? Oke, satu dulu ya kita jawab. Jadi waktu itu ada pernah kisah di mana Aisyah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, adakah makanan untuk hari ini? Kata Rasul, ya Allah, tidak ada makanan untuk hari ini. Oh, maka kita berpuasa hari ini. Ini betul bahwa sebenarnya puasa itu, tanda kutip ya, ini saya bilang ada tanda kutip, puasa itu bisa dilakukan di hari-hari yang dianjurkan. Gitu. Contoh hari Kamis, hari Senin. Tetapi kalau misalnya puasa itu dilakukan hampir setiap hari, ada juga riwayat yang melakukan, yang ya ada juga riwayat yang mengatakan ada satu sahabat yang puasa terus. Dia dia nggak mau betul-betul apa namanya menikmati dunia, jadi puasa. Ditegur sama Rasulullah. Saya juga makan dan saya juga makan minum dan saya juga datang kepada istri, maksudnya itu. Jadi eh, s- Rasulullah bilang, saya manusia juga, saya juga berpuasa, saya juga makan dan minum. Jadi selama puasa itu dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang benar, contoh sahur dan malamnya berbuka, tapi niatnya bukan karena si apa misalnya kita berpuasa untuk mendapatkan anak ini ya apa namanya anak sukses di ujian. Tapi kalau tidak bukan karena Allah atau kita ada nih kejadiannya, oh kalau kamu mau bisa seperti ini kamu harus puasa. Nah, itu nggak boleh, itu sudah masuk ke akidah karena akidah kepercayaan. Lakukan puasa itu karena Allah. Lakukan puasa itu karena Allah. Jadi kalau mau puasa, jujur aja saya juga pernah Bu. Kadang Senin, karena kan saya dalam posisi lagi mau diet. Diet ini maksudnya menurunkan
kadar makan gitu. Jadi saya kadang-kadang Senin puasa, Selasa mau puasa lagi lah. Selasa saya puasa, Rabu saya puasa lagi, Kamis saya puasa lagi seperti itu. Tapi karena niatnya tadi karena pengen sehat, tapi saya niatnya karena Allah. Jadi ibadah daripada kan ada namanya dalam ilmu diet itu IF ya. F itu menahan apa makan berapa jam gitu. Ya, lebih baik daripada saya menahan makan tidak makan berapa jam enak puasa seperti itu. Nah, jadi balik lagi kepada niat kita, apakah kita benar-benar melakukan ini karena Allah, mau itu bahasanya muti atau apa, lakukan itu kalau bisa, lakukan itu kalau bisa mengikuti apa yang sudah Rasulullah anjurkan. Ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang melakukan sesuatu amal yang tidak pernah kita lakukan, maka itu dia tertolak. Jadi kalau ibu misalnya saran saya, pengen puasa berapa hari, itu lakukan di hari-hari contoh misalnya di pertengahan bulan. Itu kan ada yang bilang di web yang lain 13, 14, 15 puasa Yaumul Bid, ada yang 14, 15, 16. Kadang-kadang saya cari berapa kegiatan yang bisa langsung puasa berbarengan. Senin saya puasa, wah ini sudah masuk pertengahan. Selasa, Rabu, Kamis saya puasa, dah Jumat juga saya kadang-kadang puasa. Kenapa? Karena Kamis saya sudah boleh kalau ada satu riwayat yang lain ulama bilang kalau Kamis kita puasa, mau kita lanjut di puasa hari Jumat boleh. Tapi kalau ujuk-ujuk kita puasa langsung di hari Jumat atau hari Sabtu, itu kita menyamai amalan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi melakukan seperti itu. Jadi kalau bisa dibarengin dengan puasa di hari Kamisnya gitu, seperti itu. Jadi saran saya, saya tidak menyalahkan karena saya juga melakukan, tapi ingat balik lagi ke niat. Niat kita melakukan puasa itu karena Allah, bukan dengan hal-hal yang lain. Walaupun setelah itu kita berdoa, meminta dengan apa yang kita ingin, itu boleh. Karena dalam satu riwayat, ada dua kebahagiaan, yaitu satu bahagia bertemu dengan Allah, dan satu lagi bahagia ketika berbuka. Dan ada satu hadis lagi yang mengatakan bahwa eh, apa namanya itu? Doa kita, kalau doanya itu kan ada satu apa zahabat zama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini bentuk bahwa ketika kita berbuka itu kita meminta sama Allah apa yang kita inginkan. Makanya disunahkan kalau mau berbuka itu kita berhadapan dengan makan itu sebelum waktunya berbuka itu kita berdoa dulu meminta hajat-hajat kita. Nah, habis itu baru berbuka puasa seperti itu. Itu Bu ya. Saran saya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Siap. Yang lain boleh? Bu Sri, silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Ustadz, sehubungan dengan puasa, apabila kita sudah melaksanakan puasa Senin Kamis, kita masih bisa melaksanakan puasa Daud dan yang lainnya enggak? Misalnya jadi kita hari Senin puasa, terus hari Selasanya kita mau puasa Daud. Boleh enggak Ustadz? Terima kasih. Jadi ketika bertabrakan dengan Senin dan Kamis, misalnya kita itu apa namanya? Kan kita melakukan puasa Daud ya. Puasa Daud itu kan puasa sehari, besok puasa, besok lagi enggak, besok lagi puasa, besok lagi enggak. Jadi puasa yang setelah di bulan Ramadan, yang Rasulullah sendiri mau melaksanakannya, tapi qadarullah Allah tidak menjadikan Rasulullah melaksanakan itu karena eh, sudah dipanggil oleh Allah, yaitu puasa Nabiullah Daud gitu. Jadi kalau saya pernah baca di satu riwayat, eh, Nabi apa puasa Nabi Daud adalah puasa yang tertinggi seperti itu. Jadi maksudnya untuk di kalangan puasa sunnah ya, seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah. Jadi puasa yang betul-betul sangat bagus dilakukan. Tapi kalau misalnya kasusnya itu bertabrakan dengan Senin Kamis, nah seperti itu. Kalau saran saya, karena puasa Senin Kamis misalnya Minggu kita sudah puasa ya, gitu. Ini Allah alam keterbatasan ilmu saya. Kalau saya pribadi, saya ya ibaratnya tetap apa namanya menjalankan puasa Nabiullah Daud.
Jadi minggu saya berpuasa, Senin mungkin ketika waktu tidak berpuasa, saya lewat gitu. Kamis, Selasa saya puasa gitu. Rabu, Kamis seperti itu. Tapi kalau misalnya Senin yang kita mau berpuasa, boleh. Setahu saya boleh gitu, seperti itu. Nggak ada halangan. Itu ya, Bu. Baik, Jadi terima tidak kasih tidak ada Ustaz. tidak ada halangan. Baik, Mohon terima izin kasih. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, saya tutup kamera, ada udur. Mm-mm. Eh, ini Ustaz mau sedikit ngasih apa ya? Ngasih informasi. Saya selama ini alhamdulillah juga menjalankan puasa Daud gitu ya. Nah, Mm. pada waktu itu saya ikut ngaji di masjid saya di Rumah Sehat di Surabaya gitu ya. Nah, ustadznya itu menjelaskan bahwa puasa Daud itu yang betul itu ada kitabnya, itu puasanya itu harinya Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Sehingga menurut beliau itu mengatakan bahwa kalau orang puasanya sehari, puasa sehari enggak, itu berarti mereka belum tahu kitabnya begitu. Nah, Oh, sehingga Masya Allah. sehingga Ustadz yang selama ini saya mulai tahun anak saya masih SMA kelas 3 sekarang sudah lulus S2 itu alhamdulillah diberikan kemudahan istiqomah untuk menjalankan puasa Daud gitu ya. Nah, itu yang saya alami kalau puasa Daud itu Ustadz yang sebelum saya dapat info itu, ketika sehari puasa sehari tidak, itu kendala kita ketika kita lagi ada tamu datang bulan itu menjadi harus ngasih tanda di kalender itu kapan puasa kapan enggak. Jadi mesti nyilangi gitu. Nah, setelah itu ditambah lagi kadang wah ini harinya apa sampai hari yang waktunya tidak puasa itu kita baru ingat jam 3 sore. Oh, sekarang ternyata waktunya enggak puasa gitu ya. Nah, sehingga ketika saya mendapatkan informasi dari Ustadz yang saya tanyakan juga ada kitabnya, ada sumbernya, itu Ustadznya itu juga ada. Di mute ya, suaranya hilang, Bu. Siapa ini, Oh Bu? ya maaf, maaf, Ya, senggol. ah. Ya, siap. Nah, waktu itu ustadznya itu juga berjenggot gitu ya ustadz ya. Sehingga keyakinan kata kalau ustadz itu kan kitab itu loh ustadz. Nah, itu beliau menyampaikan bahwa Ingat. yang betul, yang betul itu puasa Daud itu harinya itu hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Nah, sehingga begitu saya mendapatkan informasi itu, wah ini kok nyaman banget gitu ya. Kita sudah nggak perlu lagi ngasih tanda di kalender, kita sudah nggak perlu apa ngingat-ngingat sehingga tinggal oh sekarang harinya apa? Oh harinya Senin, oh waktunya saya puasa sehingga kemanfaatnya bisa double gitu ya. Ketika hari Senin itu hari puasa Senin, kita juga ikut Senin dan ketika tengah bulan kita ikut gitu. Nah, terus habis itu beban moral yang kita miliki ketika kita melakukan puasa Daud itu adalah wah temennya Kemis waktunya puasa, kita waktunya enggak, Senin puasa enggak itu Jumat waktunya hari rayanya orang Islam kita enggak boleh puasa gitu. Ada rasa yang konflik jajlik seperti itu ya. Nah, begitu kita mendapatkan informasi bahwa puasa Daud itu harinya Senin, Kamis, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Wah, keren banget itu, nyaman gitu sih. Saya langsung aja ambil itu gitu ya. Jadi, oh Masya sekarang Allah. harinya Senin, Rabu, Kamis, sehingga ketika orang-orang puasa sunah Senin, Kamis, kita juga ikut. Ketika hari Jumat, hari Raya, kita juga nggak puasa. Gitu. Ketika hari Minggu, waktunya libur, kita juga libur gitu. Oh, nyambung. Kalau Senin, Dahsyat. Sabtu gitu, Ustaz. Itu saja, gue, matur nuwun. Siap. Oh, Ya, Alhamdulillah. Jazakillah khair, Bu Dia dari Surabaya. Jazakillah khair. Ya, itu mungkin dari ustadznya ya. Ya, mungkin saya iya, kalau keterbatasan ilmu saya yang saya dapat satu hari. Tapi kalau misalnya mau diikutin seperti itu ya monggo. Karena selama bukan di hari-hari yang diharamkan berpuasa, seperti hari tasyrik, di hari raya dan yang lain itu, maka puasa itu diperbolehkan. Dan asal niatnya karena Allah, bukan karena iya, yang lain.
bukan untuk mencari amal atau jurus atau apa. Berpuasa Niatnya karena gini untuk Ustaz, niatnya karena niatnya karena Allah. iya, niatnya karena bersyukur Ustadz. Soalnya kan Masya di Allah. pabriknya itu istirahat gitu ya. Kalau makan terus Dahsyat. pabriknya nggak istirahat nanti jadi kurang sehat Dan itu ya itu benar, Ustadz. Bu. Itu benar. Sudah diakui oleh para medis. Puasa Betul. itu bukan tambah melemahkan tubuh, tapi tambah memperkuat tubuh. Jadi puasa itu memperkuat tubuh kita. Kenapa kalau kita mau operasi, kalau ketika lagi tidak sehat itu kita disuruh puasa? Bukan karena untuk biar isi tubuh kita istirahat, bukan tubuh kita biar lebih kuat. Seperti itu. Itu sudah Itu diakui oleh para Ustadz. medis. Oke. Kalau saya mohon izin boleh bertestimoni Ustadz. Saya kan Siap, kebetulan saya ini perawat Ustadz. Saya di siap. rumah sehat gitu ya. Nah pada Hmm. waktu saat akademi COVID itu Ustadz. Nah itu kan saya tahun 2020 itu kebetulan saya kali pertama mempelajari ilmu manet rezeki dari telegramnya Hmm. itu Ustadz. Nah di situ kan ada Hmm. tulisannya merawat terumbu karang gitu ya. Nah itu saya amalkan ketika dibutuhkan tenaga perawat yang bisa bantu di ruang COVID gitu ya. Nah, saya dinasnya di Polri kan banyak yang apa orang-orang tuh pada pada awal-awal loh itu kan mereka takut gitu ya kan banyak yang Hmm. meninggal gitu ya. Nah, itu dengan keyakinan jurus merawat terumbu karang itu saya punya keyakinan bahwa COVID itu juga makhluk Allah, beliau juga menjadi tentara dan mereka juga tahu gitu ya mana 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 yang mesti diserang mana yang enggak gitu loh keyakinan saya. Masya Allah. Kalaupun orang mau meninggal, orang tidur pun juga meninggal gitu ya banyak. Benar. Kalau orang Allah belum memanggil kecelakaan di lorong lorong apa truk pun juga masih hidup gitu ya. Nah, sehingga Iya, keyakinan saya tidak ada hubungannya antara COVID dengan kita gitu ya, dengan petugas gitu. dahsyat. Dan alhamdulillahnya Ustadz, meskipun itu kita merawat pasien. Akhirnya saya dari poli pindah ke rawat inap gitu ya. Saya merawat pasien di ruang COVID. Saya menyaksikan sendiri orang yang awalnya datang masih bisa turun untuk membetulkan sendiri oksigennya berapa tekanannya. Tiba-tiba dalam sekian waktu langsung meninggal gitu ya. Langsung Masya meninggal Allah. dia. Itu banyak berjatuhan meninggal. Tetapi saya tuh dengan santainya aja gitu ya bahwa merawat terumbu karang. Loh alhamdulillahnya saya tuh kok yo selama itu kami masih dimudahkan untuk tetap tetap menjaga puasa Daud saya gitu ya sehingga ketika pada waktu itu kita masuk sesi pertama jam habis sholat asar kita masuk setengah 4 dengan baju Hmm. hazmat tertutup semua ujung rambut sama ujung kaki nggak bisa bernapas itu gitu ya. Nah itu ketika maghrib kita masih di dalam ya sholat dengan pakai itu dari kondisi wudhu. Bukannya ya kita membatalkan dengan menelan ludah aja gitu ya. Nah setelah itu kita keluarnya sudah isak gitu. Isak tuh dengan baju yang keplos semua gitu. Baru setelah itu berbuka gitu ya. Baru setelah itu berbuka gitu. Tetapi alhamdulillahnya Ustadz, saya alhamdulillah Allah berikan kemudahan nggak pernah positif sama sekali gitu ya. Sementara Masya Allah. sementara teman-teman gitu ya banyak yang apa namanya berjatuhan pada positif isoman 2 minggu gitu ya. Bahkan ada yang teman waktu itu kadang saya juga apa ya nggak pakai masker ketika tidak di dalam ruangan gitu ya di tempat kita sholat tuh saya nggak pakai itu ya terus di tempat kantor teman-teman tuh bilangnya nanti kena begini mana saya hanya kickback aja saya pakai jurus kickback saya doakan semoga mereka Masya sehat Allah. semoga mereka sehat masa karena saya nggak pakai masker dia pakai masker kecipratan saya kan Iya, sudah pakai masker gitu ya nah iya, alhamdulillahnya Ustadz kok ya doa itu kan dikirim ke langit dan jatuh lagi ke bawah gitu ya loh kok iya, kejadiannya yang teman saya ngomong saya yang nggak pakai masker suruh isoman itu tadi dianya yang isoman Ustadz gitu iya. ya isoman dua Masya Allah. minggu gitu dan alhamdulillahnya ya itu tadi puasa Daud tetap terjaga kemudian juga alhamdulillah sampai sekarang juga negatif nggak pernah positif Masya tidak Allah. minta ya Ustadz karena itu kita berprasangka Dahsyat. ya bahwa Allah sesuai Masya prasangkaan Allah. hambanya Masya gitu ya Allah. Ustadz ya dan yang kerennya lagi kan itu kita jurus merawat terumbu karang gitu ya itu malah malah ya Ustadz ya dinar itu bisa terpenuhi satu nisa banyak dalam waktu berapa ya 2 sampai 3 tahun gitu ya awalnya nggak punya dinar gitu ya Ustadz Dahsyat. 2020 itu gitu loh Ustadz karena jurus merawat terumbu karang disiplin Masya kata itu Allah. ada Ustadz matur Siap. nuwun Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masya Allah, Bu Dia. Masya Allah, kapan-kapan ketemu ya. Kalau lagi ada acara-acara MR, Masya Allah. Ini keren nih Siap, Bu Dia ini. siap. Beliau kan MR di Surabaya itu. Wah, dahsyat. Ustaz, terkait Monggo, Ustaz Daud tadi kalau ya. kamu saya tiap bulan ngadakan SHMR, THMR di Hotel Sahid, Ustaz. Monggo. Wow, Masya Allah. Wah, ini pembesar Eh, Surabaya ini. iya, Surabaya beliau. Terkait Ustaz Daud tadi, Ustaz, saya ingin ikut apa namanya kontribusi ya. Ya. Jadi eh, kalau yang Ustadz disampaikan tadi di Ustadz apa Bunda Diah ya, walau alam saya juga belum pernah dapat tuh keterangan yang seperti itu. Kalau saya masih berkeyakinan bahwa puasa Daud itu lah sehari puasa, sehari enggak. Kenapa? Karena memang kenapa dia puasanya tertinggi? Tantangannya emang nggak mudah gitu ya, sehingga tertinggi levelnya. Kalau saya lihat tadi Senin, Rebo, Kamis, Sabtu ya mudah banget jadinya gitu. Sama aja puasa Senin Kamis yang harinya ditetapkan. Artinya setiap minggu ketemunya ya Senin, Rebo, Kamis, Sabtu. Besok lagi Senin, Rebo, Kamis, Sabtu. Akhirnya puasanya ya nggak ganti hari gitu. Sementara puasa Daud yang sehari puasa ringka itu seminggu ini puasanya hari ini, seminggu depan puasanya hari yang lain gitu kan. Sehingga dalam setahun itu kita mendapatkan semua hari gitu ya. Semua hari kita dapatkan puasanya. Dan ya perparohan lah gitu. Maka ini tantangannya berat ketika kondangan, ketika kita orang hajatan, ketika kita sedang orang puasa kemis kita enggak, kayak gitu tantangannya berat. Menurut saya sih saya masih masih menemukan hikmah yang besar dari puasa sehari, puasa sehari enggak. Itu sih saat kalau yang tadi Masya Allah ya, alhamdulillah ini ilmu yang baru. Kalau memang itu adalah sesuatu yang baik, yang memang soke ya, alhamdulillah. Kalau enggak juga, sekali lagi saya masih fokus di sehari puasa sehari enggak. Ustaz, sekedar menambahkan selama ini melakukannya itu seperti itu. Tantangannya itu yang luar biasa gitu pas ada Daud itu maka tinggi gitu kan. Nah, terus bagaimana yang Kemis dan Kemis? Menurut saya sih kalau udah Daud nggak usah Senin Kemis lagi. Karena sekarang Senin besok dapat, besok dapat Senin Senin nggak dapat Kemisnya seperti itu. Bahkan ayam mulbet udah nggak usah puasa lagi. Daud aja udah selesai gitu. Karena Kan sudah tertinggi puasa gitu. tertinggi. Iya, itu menurut saya Sat. Siap. Anda juga sepakat dengan Ustaz Solisin. Itu benar itu karena puasa Daud adalah puasa yang derajatnya untuk di kalangan puasa sunnah itu adalah puasa tertinggi. Dan Nana sepakat tuh. Kalau untuk seperti tadi benar, jadi ujung-ujungnya nggak ada tantangan, Iya betul. Seperti nggak ada puasa Senin tantangan. Kemis aja gitu kan dia. Iya, karena kalau puasa Daud itu hari ini kita dapatnya di hari Senin, besok nggak dapat di hari Senin. Seperti itu. Iya, Keadaan seperti itu. Mungkin sudah jam 6.25 ada yang, satu satu orang lagi Sat ya? Atau cukup? cukup ya. Sudah. Cukup ya. Oke, siap. Oke, Anda tutup. Mungkin itu dulu kajian kita pada pada subuh hari ini. Eh, Ingat, amalkan di tiga amalan tadi, jurus tadi, yaitu pertama berpuasa, bersabar, berpuasa, dan menahan amarah. Insya Allah dari tiga ini mempunyai ganjaran yang sangat besar karena Allah sendiri yang langsung memberikan ganjarannya. Langsung Allah sendiri yang memberikan ganjaran. Sampai dalam satu riwayat, mizannya Allah tidak sanggup, hampir saja tidak sanggup untuk menimbang amalan tersebut. Itu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Kalaupun ada kesalahan itu dari saya pribadi, karena kebenaran hanya dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya tulis. Mbak Cindy, silakan Mbak Cindy. Ditutup Mbak Cindy atau sedang tidak? Kayaknya beliau masih di Ya, ini oke. acara camp, MR Oh camp. iya iya. Iya, Baik kita baik. ada lagi MR camp. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Insya Allah materi ini sangat dahsyat. Dulu pernah saya sampaikan juga materi yang serupa, hanya temanya waktu itu temanya adalah tiga amalan yang pahalanya tak terbatas gitu ya. Kalau ini tiga amalan yang pahalanya langsung ya, langsung oleh Allah yang membalas Insya Allah ya. Materinya adalah keren ini teman-teman. Siap praktekan ya, karena ilmu ini dipraktekan. Mudah kok, cukup sabar. Cukup maafin orang, nahan marah, cukup puasa itu pun udah nggak pakai modal sekalian ya, nggak pakai modal. Siap.
Sebenarnya apa sih? Puasa itu bisa dengan seperti kurma, ya kan? Maafin cuman ya modal maafin kemaafan dirimu itu aja. Iya. Terus sabar tuh ya cukup sabar doang, nggak perlu modal. Namun ternyata tantangannya luar biasa. Bagi Masya sebagian Allah. orang ini amalan yang paling nggak mudah bagi seseorang. Bagi Bapak Ibu yang udah mudah, yuk istiqomahkan. Bagi yang belum mudah, terus pelajari, mulai praktekkan. Karena faktanya banyak orang yang mampu menjalankannya, gitu ya. Kalau 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 kita ngerasa, aduh nggak mudah, ya tengok orang yang bisa melaksanakannya, gitu ya. Kalau belum, ya belajar. Karena ini sekali lagi aman mudah sebenarnya, namun dampaknya luar biasa. Baik, kalau terima kasih semuanya. Ketemu lagi di kajian esok di MR Book juga, insya Allah dengan bawa materi yang lain dengan materi yang lebih dahsyat dan selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdihi, Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma asyhadu subhanakallahumma an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Mewakili teman-teman semuanya. Oh, ini ada Mbak Cindy nih. Mbak Cindy nanti Oh, close ya. Saya udah bantu tutupkan tadi Mbak Cindy udah dua kafaratul perfect. majelis. Sekarang Mbak Cindy silakan di close. Aman Ustaz, aman Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Licen, Ustaz Ilyas. Tadi eh, karena sedang ada camp offline, jadi Alhamdulillah Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, semoga sehat selalu. Insya Allah bisa kita lanjut lagi di kajian subuh MR Box. Sampai jumpa lagi di kajian sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.